adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Semoga Tuhan berkati dimanapun adik-adik berada. Yuk sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Berkati kami, buka hati kami, buka telinga kami, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, sudah siap ya dengan cerita firman Tuhan? Semuanya duduk yang manis ya. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, Joyce mau tanya dulu sama adik-adik ya. Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita Petrus 3 kali dia mengatakan bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ya, ayam berkokok. Pada saat itu Petrus sangat sedih dan Petrus sangat menyesal. Nah, Petrus juga telah siap ya adik-adik untuk mempercayai dan mentaati Tuhan Yesus. Hari ini kita akan cerita tentang kedatangan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-Nya bahwa Roh Kudus akan datang untuk memberi mereka kuasa. Nah, kira-kira adik-adik ya, siapakah Roh Kudus itu? Ya, Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus bisa juga dipanggil Allah, Bapa. Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-murid bahwa mereka harus menunggu di Yerusalem untuk kedatangan Roh Kudus. Nah, pada saat itu adik-adik ya, suara angin yang sangat kencang. Wah, suara angin bertiup dengan kencang. Lalu mereka melihat sesuatu seperti lidah api yang turun ke atas orang yang ada di sekitar sana adik-adik. Nah, Roh Kudus yang tadi dibilang di Joyce bilang Tuhan dan Allah sendiri, dan Tuhan Yesus juga adik-adik ya, kita dapat panggil Allah Bapa. Nah, Tuhan Yesus juga datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kira-kira Tuhan Yesus itu menyelamatkan siapa saja ya? Ya, Tuhan Yesus menyelamatkan adik-adik, Tuhan Yesus menyelamatkan Joyce, Tuhan Yesus menyelamatkan mama dan papa, dan semua orang yang percaya kepadanya. Nah, Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita adik-adik. Tuhan Yesus ada di hati kita. Jadi Tuhan Yesus itu atau Roh Kudus itu sangat dekat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik ya, Roh Kudus juga dapat disebut penolong atau penghibur. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Joyce kasih contoh Tuhan Yesus penolong adik-adik. Misalkan nih, adik-adik pada merasa ketakutan, merasa sedih, sendirian di rumah.
Adik-adik tidak boleh takut, tidak boleh sedih, karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Karena Roh Kudus adalah Tuhan Allah sendiri, ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Jadi, adik-adik tidak boleh takut kalau adik-adik sendirian di rumah. Karena Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Dia sangat dekat di hati kita, adik-adik ya. Nah, adik-adik, Roh Kudus juga ada di hati Petrus. Dan Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan dan keberanian kepada Petrus. Pada saat itu Petrus juga sedang berkhotbah dan dia berkata kepada semua orang yang ada di sana supaya mereka bertobat. Hendaklah masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus supaya mereka diampuni, ada pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima kasih karunia daripada Roh Kudus. Nah, adik-adik, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, semua anak-anak Allah. Jadi, kita dapat menjadi milik Tuhan Yesus. Kita menjadi milik Tuhan Yesus karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, adik-adik. Nah, dari cerita ini, apa yang dapat kita pelajari, adik-adik? Ya, tadi Cici bilang ya, bahwa Roh Kudus adalah Tuhan Allah. Roh Kudus adalah penolong, penghibur. Jadi adik-adik tidak boleh takut, tidak boleh sedih, karena Roh Kudus yang adalah Tuhan Allah selalu ada di dalam hati kita, adik-adik. Ya, demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Adapun ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita ulangi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, itu tadi ayat hafalannya. Aktivitasnya adik-adik kerjain. Jika sudah selesai, ya mama tolong kirim ke WA grup kita ya. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau kirimkan dalam hidup kami. Kami percaya saat Roh Kudus ada di dalam hidup kami diubahkan menjadi anak yang luar biasa, yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.